Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Yunus ayat 31. Perasaan saya ini sudah, tapi tidak apa. Kul man harrama. Kul man yarzukukum minas sama'i wal ardi. Aman yamliku sam'a wal absara. Waman yuhrijul hayya minal mayyiti wa yuhrijul mayyita minal hayyi. Waman yudabbirul amra. Fayakuluna Allah. Fakul afala tattaqun. Ini tadabbur ini banyak dikaitkan dengan aneka ini. Kul man yarzukukum minas sama'i wal ardi. Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Di sini ada rozaqah, ada rezeki. Tentu rezeki ini berarti berkenaan dengan kehidupan manusia secara menyeluruh, bahkan berkenaan dengan kehidupan seluruh makhluk. Ada pertanyaan, siapakah yang memberi kepada kamu dari rezeki dari langit dan bumi? Kita jangan melihatnya rezeki itu di bumi yang sudah kita tahu ya berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, pokoknya apa yang menjadi sumber kehidupan manusia itu adalah rezeki. Di sini disebut minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Tidak bisa kita berbicara rezeki ini hanya dengan bumi, karena bumi ini terkait dengan langit. Di langit itu ada matahari, ada bulan, ada beberapa macam planet di situ. Yang itu diatur oleh Allah. Nah, bumi ini erat sekali ketergantungannya dengan matahari. Jadi kalau di sini ada minas sama'i, bukan berarti terus dari langit turun rezeki gitu ya. Tetapi bahwa dari langit juga turun hujan. Nah, itu proses-proses rezeki ini bukan sekedar diproses di bumi, tetapi juga ketergantungan kepada langit. Begitulah yang dipertanyakan, siapa yang memberi kamu rezeki dari langit dan bumi? Dan kita harus menjawab itu. Tidak ada memang. Kita tahu, seandainya tidak ada matahari, bumi ini beku, berarti tidak ada penghidupan. Inilah yang kalimat yang pertama. Kemudian ada pertanyaan lagi, aman yamliku sam'a wal absar. Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Ini seakan-akan ya penglihatan, pengetahuan, ini pakai absara ya, bukan pakai ro'a itu ya, pakai absara, basiro. Jadi pendengaran dan pengetahuan, siapa itu yang menguasai? Jadi misalnya pendengaran, seakan-akan kita ini ya memang wajar dapat pendengaran gitu aja ya. Kita sudah tidak pernah berpikir bagaimana pendengaran itu diproses di dalam perut ibu kita. Pengetahuan itu juga diproses, alat-alat pengetahuan itu diproses juga di dalam ibu kita, di dalam perut ibu kita.
Siapa itu semua yang kuasa mengatur? Yang berkuasa siapa? Itu pertanyaan. Kita mengatakan pendengaran bukan hanya sekedar telinga. Telinga itu salah satunya dari sekian. Sebab pendengaran ini lewat yang namanya gelombang. Suara itu datang ke telinga kita ini melewati satu gelombang. Nah, gelombang itu sendiri siapa itu? Begitu juga absor. Absor itu pengetahuan. Pengetahuan itu diwakili oleh akar pikiran, nafsu, dan hati. Itu semua penguasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa menolak itu. Mau ilmuwan kayak mau apa kayak mau apa. Jawabannya harus Allah. Yang Allah itu kadang-kadang bagi orang yang tidak begitu senang kepada Islam itu cukup dengan menjawab, oh my God. Gitu. Ya itu Tuhan, maksudnya Tuhan. Ya Tuhan itu ya Allah sebetulnya. Cuma mereka karena tidak senang untuk menyebut Allah karena sebutan Allah itu dari Islam gitu. Kalau ada sesuatu yang menakjubkan, oh my God. Tapi tujuannya ya Allah. Artinya tidak bisa ditolak itu. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah waman yuhrijul hayya minal mayyiti wa yuhrijul mayyita minal hayyi. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ini ada istilah mati dan hidup. Saya ambil contoh yang sederhana aja lah. Biji jagung misalnya. Itu biji jagung yang mati. Ketika kita taruh di tanah, dia hidup. Ada kehidupan di situ. Nah, hiduplah. Ya, berapa bulan. Kemudian dia berbuah. Buahnya mati lagi. Ya, mudahnya semua biji-bijian begitulah ya. Kering, mati, tanam, hidup, berbuah. Kemudian buahnya itu kering lagi, mati lagi. Begitu terus berjalan. Saya ini ada dari yang mati sebetulnya. Ini tentang apa? Yang ketiga pertanyaan. Yang keempat pertanyaannya waman yudabbirul amr. Siapa yang mengatur perintah itu? Artinya semua yang tadi kita sebut itu rezeki apa itu ada semua atas perintahnya Allah. Matahari berputar, matahari berjalan dan berputar itu perintahnya Allah. Bumi berputar perintahnya Allah. Jadi dan perintah itu diatur sedemikian rupa, rapi, harmonis. Tidak ada satu dengan yang lainnya itu saling berebut, tidak ada. Harmonis. Diatur segala urusan. Segala perintah. Di perintah matahari beredar menurut tempatnya, jangan kemana-mana, ya di situ kamu. Itu perintahnya Allah. Juga perintah kepada bumi. Berputar di porosnya. Dia harus mengelilingi matahari. Sekian hari. Dan dia dikelilingi bulan, itu semua perintah. Perintah Allah. Allah yang mengatur perintah itu sendiri. Tidak ada satupun yang keluar dari perintah itu.
Jadi kehidupan kita ini sebetulnya hidup di dalam lingkungan perintahnya Allah. Perintah terhadap hati kita, perintah terhadap jantung kita, perintah terhadap peredaran darah kita, perintah itu semua dilengkapi perintah-perintah itu semua dengan segala macam kebutuhannya. Jadi 4 pertanyaan itu akhirnya Allah sendiri yang menjawab. Fayaquluna Allah. Kamu akan mengatakan itu Allah. Memang tidak bisa tidak. Siapapun. Mau kafir, mau apa, kalau dia mau berpikir, mau mentadaburkan dirinya, mentadaburkan keadaan, mentadaburkan bagaimana diciptakan yang langit bumi ini, nggak ada omong lain kecuali menjawabnya itu ya Allah, ya kadang-kadang ya dengan sebutan Tuhan. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, ini ayo katakan, kenapa kamu tidak bertakwa? Ayo Amir ini, kenapa kamu tidak bertakwa? Ya, karena saya tidak tahu bagaimana saya harus bertakwa. Dan setahu saya ya sama saya disuruh bayang, baca Al-Quran dengan tidak tahu apa-apa. Jadi tidak tahu saya bagaimana makna takwa itu sendiri. Itu yang, kenapa kamu tidak mau belajar kepada orang minta tahu, Mir? Umpamanya. Banyak hal hisab itu tidak bisa hanya ini selesai gitu. Enggak. Yang namanya hisab itu panjang. Itu sebabnya sebelum kita dihisab, mari kita menghisab diri kita sendiri ini. Kenapa berkurang rasa takut kita kepada Allah? Hai Amir, kenapa kamu tidak ada rasa takut kepada Allah? Ya, karena ketika itu saya menginginkan sesuatu yang benar-benar saya inginkan. Dan ketika itu Allah tidak ada. Dan yang saya inginkan itu punya orang lain. Ya saya embat aja. Karena tidak ada Allah. Namanya begitu. Alasan banyak. Di lapangan itu kenapa orang tidak mau bertakwa. Nah takwa sekarang. Apakah takwa itu sendiri? Ada yang mengartikan itu takut. Ada yang mengartikan sadar. Ada yang mengartikan juga insaf. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu, takutlah kamu yang sebenar-benarnya takut. Ada itu kan berarti ada yang tidak benar-benar takutnya. Sekedar menghiasi kehidupannya saja. Orang lain ngomong takut, yang ngomong takut. Orang lain mau ngomong sadar, ya ngomong juga sadar. Nah, ya, pertanyaan ini apalah takut? Kenapa kamu tidak bertakwa? Ini harus terjawab ini. Setidak-tidaknya saya, kenapa saya kok kurang takwa saya ya? Kenapa ketakwaan saya ini kok sedikit berkurang? Saya sih punya rasa takwa, tapi kok masih ada sesuatu yang bisa saya langgar dengan tidak ada rasa takut kepada Allah. Kenapa begitu? Nah, itu. Ini jawabannya ada pada tiap-tiap pribadi manusia itu sendiri. Saya tidak bisa menuduh siapa bagaimana, mau menuduh siapa dan bagaimana, tidak bisa.
Tetapi bahwa saya bisa menuduh diri saya sendiri, bisa saya. Tuh. Jadi ini saya kira Pak Ahyar karena sudah sudah selesai itu ayatnya itu. Tolong yang apa lagi Pak Ahyar yang belum, tolong dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.